Halu, Anies ajak masyarakat gabung dengannya, bawa gagasan perubahan ke seluruh Indonesia. Kelompok relawan Anies resmi dibentuk, namanya Indonesia Anies. Anies sendiri yang meresmikan relawan tersebut. Kelompok ini nantinya akan menggalang dukungan kepada Anies pada Pilpres 2024. Peresmian relawan Indonesia Anies ini dihadiri oleh Wakil Ketua Partai Nasdem, Ahmad Ali, sekaligus pembina Indonesia Anies, dan Ketua Koordinator Indonesia Anies, Ansor. Anies berterima kasih kepada masyarakat yang bergabung ke dalam kelompok relawan Indonesia Anies. Dia menyebut mereka adalah orang-orang yang tidak diam dan memilih untuk berkumpul serta bergerak untuk perubahan. Ini adalah negeri kita, dan bila ingin negeri ini lebih baik, maka jangan hanya diam dan mengharapkan perubahan. Itu datang begitu saja. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mengikhtiarkan perubahannya, katanya. Menurut Anies, Pilpres 2024 adalah momentum perubahan untuk menjadikan Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Dia mengajak masyarakat agar ikut bergabung bersamanya untuk membawa gagasan perubahan ke seluruh penjuru Indonesia. Karena itu akan terjadi pemilihan presiden, dan itu artinya kesempatan untuk meneruskan dan kesempatan untuk melakukan perubahan dan perbaikan, katanya. Lagi-lagi, Anies pintar ngelawak dan melucu. Jangan hanya diam dan mengharapkan perubahan datang begitu saja. Lah, Anies sendiri selama ini cuma berkata-kata dan tidak berbuat apa-apa. Lalu mengatakan kepada seluruh masyarakat bahwa sudah terjadi perubahan di Jakarta. Anies sendiri tidak memberikan sebuah contoh yang baik. Dia juga sering bilang kerja senyap kan? Memang benar sekali. Senyap, sepi, dan tahu-tahu tidak ada yang dikerjakan. Namanya juga senyap, hanya terdengar suara jangkrik dan kodok, tidak ada suara kerja. Anies mau membawa gagasan perubahan ke seluruh Indonesia. Ini sangat mengerikan. Dalam istilah Anies, perubahan itu artinya mundur ke belakang dengan melihat kinerjanya selama 5 tahun jadi gubernur. Ngeri kalau dia membawa perubahan seperti ini ke seluruh penjuru Indonesia. Kerja tak becus selama di Jakarta. Lantas dengan pedenya dia bilang bisa membawa perubahan dan melakukan perbaikan. Perubahan yang sangat jelek. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Kerjaan sudah bagus, dia acak-acak. Kerjaan yang jelek, dia bangga-banggakan. Wacana bullshit dia anggap masuk akal dan kemudian mangkrak. Apa yang bisa diharapkan dari orang yang cuma omong doang, lari dari masalah, dan menjadikan orang sebagai bemper atau tameng? Apa yang bisa diharapkan dari orang yang cuma bisa janji manis, lalu ngibul dengan segudang alasan? Yang bisa diharapkan dari orang seperti ini adalah kemajuan stagnan dan mundur ke belakang. Itu sudah pasti. Sebagai pemanasan, nama Anies saja tidak bisa mengangkat elektabilitas Nasdem keluar dari ancaman tidak lolos ke Senayan. Berbagai survei menunjukkan meski sudah mengusung Anies, Nasdem tetap terancam tak lolos. Nama Anies ibarat sebuah brand produk yang sudah rusak dan terlanjur dapat cap sangat buruk. Apa yang kalian ingat tentang Anies? Pasti yang pertama kali terlintas di pikiran adalah Pilkada DKI yang berbau SARA, politisi agama, politisi ayat dan mayat, didukung kelompok intoleran dan sebagainya. Selain itu ada juga kelebihan bayar dan jago menata kata. Asosiasi ini sudah sangat melekat bagai bayang-bayang.